Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Pertemuan kelima ini kita membahas tentang memulai usaha. Nah, di dalam memulai usaha tentunya kita harus menyiapkan beberapa tahap atau melihat beberapa kondisi di dalam mulai usaha. Gagasan usaha tidak selalu berhasil ketika akan dilaksanakan. Faktor penyebab kegagalan usaha baru yang dilakukan oleh wirausahaan antara lain adalah tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang pasar. Jadi ini biasanya bagi wirausaha pemula, jadi tidak melakukan riset pasar dulu, sehingga merupakan kendala yang besar nanti pada saat memulai usaha. Kemudian yang kedua, tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang persyaratan teknis dari usaha. Karena kita mendirikan usaha itu di sebuah daerah atau pemerintah daerah atau sebuah negara, maka ada persyaratan teknis yang harus dilengkapi, baik itu teknis secara formal maupun informal. Kemudian tidak memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang aspek finansial. Jadi tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga pemasukan, pengeluaran, dan komponen-komponen biaya itu tidak tercatat dengan baik. Kemudian tidak adanya keunikan dari produk yang ditawarkan. Nah, salah satu orang ingin melihat produk kita lainnya ada diferensiasi, maka salah satunya adalah dengan membuat sebuah produk yang benar-benar beda dari orang. Walaupun nanti produknya sama, bisa jadi namanya dari mulai merek atau namanya, misalkan produknya sama-sama kopi ya, atau kafe ya. Mungkin Anda khusus mencari keunikan dari sebuah kafe yang akan Anda dirikan. Kemudian kurangnya pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan usaha. Ini biasanya kalau terjadi sesuatu di tengah jalan yang berhubungan dengan hukum, maka akan menimbulkan kegagalan, bisa jadi kegagalan karena Anda tidak memahami. Kemudian, di dalam mulai usaha, sebelumnya kita sudah membicarakan tentang studi kelayakan, satu kegiatan secara mendalam tentang suatu usaha, bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidak usaha tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya secara mendalam, ya. Jadi yang bagian sini tidak kita bahas lagi, tinggal Anda baca aja. Nah, mungkin tujuannya aja ya, tujuan studi kelayakan kita menghindari risiko kerugian, pastinya ya, risiko kerugian karena Anda tidak mempelajari dulu bisnis yang akan dibuat. Kemudian memudahkan perencanaan, ya. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian terhadap bisnis yang akan dijalankan. Manfaat dari studi kelayakan bisnis. Pertama itu investasi, ya. Memiliki arti penting mengingat mempunyai konsekuensi jangka panjang, umumnya menyangkut jumlah yang besar. Kemudian komitmen yang tidak diubah. Manfaatnya manfaat finansial, manfaat ekonomi nasional, manfaat sosial. Kemudian SKB dilakukan tergantung pada faktor berikut: besarnya dana investasi, bisnis uncertainty, kompleksitas variabel yang berpengaruh. Pihak yang berkepentingan, pastinya ada pelaku bisnis, kreditur, pemerintah, dan masyarakat atau konsumen itu sendiri. Tips pentingnya studi kelayakan bisnis, ya. Kelengkapan akan kekuatan data informasi tenaga ahli dan dalam tim studi kelayakan, penentuan metode yang tepat prioritas tim studi kelayakan. Jadi kalau benar-benar menginginkan sebuah perusahaan baru yang cukup besar, maka ini Anda harus mempunyai ahli di dalam
melihat kelayakan sebuah bisnis, karena investasi kita di dalam bisnis itu cukup besar. Nah, sehingga perlu tim sendiri untuk mengkajinya, apakah layak atau tidaknya nanti bisnis tersebut kita ambil. Nah, faktor penyebab kegagalannya adalah data informasi yang tidak lengkap, tidak teliti, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur kesengajaan. Nah, data informasi yang tidak lengkap ya, bisa jadi di dalam studi kelayakannya Anda tidak mendapatkan informasi yang cukup banyak ya. Anda mau mendapatkan informasinya dari satu sumber atau dua sumber saja, padahal seharusnya harus ya beberapa sumber lagi yang harusnya. Kemudian tidak teliti ya, tidak teliti mulai dari mencari tanah atau lokasi, kemudian mencari model bangunan yang akan dibangun, model usaha dan lainnya. Salah perhitungan ya, itu sering terjadi, maka Anda sangat perlu menghitungan. Kalau Anda tidak bisa melakukan perhitungan, maka Anda bisa mencari konsultan untuk ini semua. Bisnis project cycle ya. Di dalam bisnis project cycle tentunya ada identification, goalnya apa atau tujuannya apa yang akan dicapai. Kemudian ada preparation, persiapannya apa, ada analisis, appraisal, evaluation ya, implementation, project operation, monitoring, evaluation. Maka ini disebut dengan business planning, business doing. Ini bagian sini adalah planning, sini doing. Ini kita sudah bahas tadi. Nah, kita lihat kembali adalah tahapan studi kelayakan. Pertama itu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, pengambilan keputusan, rekomendasi, pelaksanaan usaha, kemudian dilibatkan atau tidak. Nah, ini kalau Anda membuat skripsi juga langkah-langkahnya kalau berhubungan dengan bisnis seperti ini. Aspek kajian evaluasi peluang usaha ya. Biasanya yuridis, ada aspek teknis dan teknologis, kemudian aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek organisasional, aspek persaingan, aspek kajian. Kita lihat yang pertama, aspek yuridis. Aspek ini meliputi penelitian, kelengkapan, kesempurnaan keaslian dokumen. Penilaian meliputi badan hukum perusahaan. Jadi kalau Anda mendirikan perusahaan yang seperti tadi kan, perusahaan itu ada Anda seperti kemarin bahwa kita itu kalau dalam izin usaha, dalam materi sebelumnya izin usaha itu kita bisa berusaha ya, contohnya kalau di mall berarti Anda tidak perlu lagi mencari atau membuat izin usaha, karena izin usahanya adalah di perusahaan di atasnya, yaitu mall itu. Atau Anda di tempat tertentu yang sudah ada izinnya, jadi kita tidak perlu izin usaha. Tapi kalau di tempat yang berbeda, maka atau Anda ingin membuat PT atau firma atau CV sendiri, maka Anda membutuhkan aspek yuridis ini ya. Nah, pendukung izin yang dimiliki ya, sertifikat tanah, dokumen pendukung pelaku bisnis, bentuk badan usahanya apa ya, identitas bisnis, pengelola bisnisnya apa, bisnis yang dijalankan, lokasi dan waktu pelaksanaan, perizinan usaha dan izin lainnya, dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Bentuk badan usaha perseorangan, pemiliknya hanya seorang, pendiri tidak memerlukan persyaratan khusus, bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana, modal tidak besar, tanggung jawab berada pada tangan pemilik. Nah, perusahaan perseorangan ini cukup banyak ya. Ini tentunya ini biasanya terhalang oleh modal, karena mereka memodal sendiri, mereka akan manajemen sendiri ya, sehingga tidak memerlukan persyaratan khusus ya. Contohnya punya warung kelontong misalkan, atau punya dagang bakso atau apa gitu, itu tidak, atau mempunyai tempat bengkel yang sederhana itu. Tapi kalau bengkel besar juga perlu. Kemudian ada firma. Nah, kalau firma berarti pemiliknya 2 orang atau lebih ya. Perusahaan atas nama perusahaan, pendiri melalui akte resmi berbicara secara negara di bawah kesepakatan pihak yang terlibat.
Untuk organisasi besar, manajemen efektif modal diperoleh dari yang terlibat, tanggung jawabnya berada pada tangan pemilik sekaligus bertanggung jawab segala risiko yang ditimbulkan. Perseorangan, CV. Persekutuan atas dasar kepercayaan, terdapat sekutu bertanggung jawab, terdapat satu bertindak pemberi modal, sekutu yang aktif bertanggung jawab. Nah, untuk pengurusan CV itu sama ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang ini Anda harus ke notaris dulu. Ini yang bersama dengan PT ya. Pada hukum pendidikan penjanjian melakukan kegiatan dengan modal tertentu. Kalau CV itu bisa satu orang ya, mendirikan badan hukum sendiri. Kalau PT itu terdiri dari beberapa orang dalam bentuk saham ya, mereka membagi-baginya. Nah, bedanya kalau CV ya ini dalam perseorangan ya. Nah, kemudian persero terbatas. Kalau PT itu ininya besar, tapi dalam segi project juga nanti akan sedikit berbeda. Kalau di PT itu dia punya golongan juga A, B, C misalkan. Kalau PT dengan golongan A berarti dia dapat project besar-besar, itu tergantung modal dan lain-lain. Kemudian perseroan terbatas biasa, pendiri memegang saham, pengurus adalah warga negara dan badan hukum, tidak ada modal asing. Perseroan terbatas terbuka ya. Ini perusahaan dijadikan penanam modal di negara asing ya. Kemudian perseroan terbatas persero, ini BUMN berdasarkan status ya, contohnya kan sekarang BUMN itu jadiin PT KAI, PT Bank Mandiri, PT apa gitu ya. Kemudian perseroan tertutup, modal dan jumlah pemegang memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran umum. Kalau perseroan terbuka, nah ini yang dijual sahamnya ke bursa saham. Selanjutnya modal perseroan terbatas ya, modal dasar, modal tertera dalam akte notaris. Jadi pas kita mendaftarkan itu sudah ada modalnya, nanti akan dijelaskan oleh notaris. Misalkan untuk PT sekian juta harus, kalau Anda golongan sekian sekian juta, misalkan 500 juta harus di-store dulu, atau 100 juta atau 25 juta. Modal yang ditempatkan atau dikeluarkan, modal yang ditempatkan pada pemegang saham, modal yang ditempatkan minimal 50% dari modal dasar. Modal setor, modal yang disetor pada pemegang saham disetor minimal 50% dari modal yang ditempatkan. Tata cara persyaratan pendirian PT, pendiri kurang lebih sekurang-kurangnya 2 orang, pendirian tuangkan akta notaris, bahasa yang adalah bahasa Indonesia, menentukan PT namanya, nama PT, notaris mendapatkan masa menteri kehakiman, didaftarkan undang-undang wajib daftar perusahaan dan atau pengadilan, diumumkan dalam berita negara, modal sekurangnya 20 juta ya, 20 juta. Kemudian modal ditempatkan sekurangnya 25% dari modal dasar, menyetor modal setor sebesarnya 5% dari modal. Jadi kita harus ada uang di bank minimal itu 50% dari modal ini, itu 10 juta. Perusahaan negara, perusahaan didirikan berdasarkan undang-undang, modal kekayaan ini biasanya Perum atau Persero yang sekarang biasanya jadi PT semua. Perusahaan daerah, kalau perusahaan daerah itu biasanya didirikan oleh pemerintah daerah ya. Ini banyak sekali, contohnya kalau ada Bank Jabat, Bank DKI, nah itu punya pemerintah daerah. Banyak lagi usaha-usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. Yayasan, nah yayasan biasanya bersifat sosial, tidak mencari keuntungan ya. Dia dapat biasanya dari hibah, dari wakaf, sumbangan ya, atau pengurus terpisah dari yayasan. Kemudian koperasi, badan hukum mengatakan atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip koperasi, pendirian atau melalui akte pendirian atau setelah memperoleh pengesahan pemerintah melalui rapat minimal 20 orang. Tapi kalau koperasi biasanya agak lebih tidak seribet pengurusan yayasan atau PT dan lain-lainnya. Aspek teknis teknologi adalah persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk berproduksi melalui hal diagram di bawah ini. Aspek teknis ya, kebutuhan lahan, peralatan, mesin.
bahan yang diperlukan, proses pengadaan, cara pembayaran, proses produksi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, tata letak mesin dan alat, atribut produksi. Ini kalau dia perusahaan manufaktur, ya. Nah, kalau perusahaan jasa pasti akan sedikit berbeda, tata letak, nggak ada mesin. Aspek teknis teknologi, lokasi pabrik tadi ya, faktor ini udah ada tadi di atas. Aspek pasar, ya. Ini bahwa di dalam mengelola perusahaan ya, aspek pasar harus melihat analisis kondisi pasar, ya. Kemudian estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang, estimasi potensi pasar itu harus diperhitungkan dalam aspek pasar ini. Tujuannya adalah memaksimumkan konsumsi, memaksimumkan kepuasan konsumen, memaksimalkan mutu produk, meningkatkan penjualan barang dan jasa, menguasai pasar, menghadapi pesaing, memenuhi kebutuhan, kemudian memenuhi keinginan pelanggan atas produknya. Contohnya menghitung potensi pasar, uji informasi data jumlah konsumen sekitar 400, pendapat data konsumen 1 juta, jumlah pesaingnya 4, maka besar pendapatan yang dialokasikan untuk belanja misalkan 60%, 60% kali 1 juta adalah 640. Kemungkinan belanja misal 50%, 50 kali 640 berarti 320. Potensi pasar 320 kali 400 118 juta. Potensi penerimaan 108 bagi 5 berarti 25 juta 600. Nah, ini beberapa metode ya, aspek pasar, kondisi penawaran permintaan produk, permintaan, tren perkembangan produk. Ya. Kita lihat ini prinsip penawaran permintaan produk, ukuran permintaan, data import yang bersangkutan, data import, ekspor produksi, permintaan produksi. Ini ada rukunnya PFE permintaan produksi, import, ekspor, sisi persediaan. Tren linear, ya. Ini melihat permintaan ya, per tahun ya, dikali berapa yang tinggal ditambah. Kemudian market share atau market space ya. Akses permintaan dari penawaran market share bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan ya. Kan ada beberapa perusahaan mengelola yang menjual ya. Bisa jadi contohnya produk telekomunikasi ya. Contohnya Telkomsel itu dia punya market share sekitar 80%. 20% itu ada beberapa perusahaan lain ya, seperti perusahaan telekomunikasi lainnya ya. Sehingga space mereka adalah sekian ya. Marketing mix ya, itu strategi produk dibutuhkan, strategi harga ya, kemudian place distribution dan strategi promosi ya. Ini tahap masing-masing ini Anda akan belajar di marketing ya. Strategi betul misalkan logo, moto, menciptakan merek yang mudah diingat, modern, memiliki arti yang menarik, kemasan, harganya harus sangat bersaing, harus punya analisis tentang harga, bagaimana harga di sebuah produk Anda diminati oleh orang lain. Segmentasi ya, target pasarnya bagaimana, apakah bisa berdasarkan geografis, demografi, positioning, targeting, evaluasinya. Kemudian segmen usaha, apa industri kecil, industri menengah atau industri berat ya. Mengukur daya tarik segmen ya. Ukuran permintaan, pertumbuhan segmen, investasi, persaingan, asesmen ya. Ini bisa Anda skor begini, bobot, rating, skor hingga didapatkan totalnya berapa. Terakhir itu kiat sukses studi keuangan bisnis ya. Untuk menghindari atau memperkecil risiko kegagalan usaha, maka berusaha perlu melakukan evaluasi peluang usaha yang sering disebut dengan studi kelayakan ya. Terusnya pembentukan tim kerja, kemudian penelusuran data informasi agar data diperoleh lengkap, akurat dan relevan, kemudian analisis data dan informasi, terakhir pembuatan laporannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti berdiskusi di forum dan jangan lupa mengerjakan kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.